Kita memasuki tahapan pembahasan ketiga tentang perangkat manusia yang dimulai dengan bahwa manusia itu merupakan trikotomi. Kita mulai dengan suratnya waktu itu At-Taghabun ayat 3. At-Taghabun ayat 3 yang memberi pengertian bahwa Allah itu mendesain wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Desain yang merupakan gambaran lengkap itu di dalamnya termasuk, kalau menurut tafsir Al-Marawi, saya ulang kembali, yaitu diberi potensi ya pertama. Yang kedua, diberi tanda-tanda kemanusiaan yang lahir, jagraknya, tangan atau tubuhnya dengan kakinya yang serasi dan semacamnya. Yang ketiga, yaitu yang menyangkut potensi dan tanda kemanusiaan yang berwujud rohaniyah. Nah, tahapan yang kedua saya ulang, yaitu surat Ad-Din ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dicipta dengan sebaik-baiknya penegak. Qawwama yuqawwimu taqwim, artinya penegak yang menegakkan manusia menjadi makhluk yang serasi dan seimbang. Yang lalu pada waktu itu kita sampaikan minimal ada 10 perangkat rohaniyah. 1 syahwat, 2 akal, 3 emosi, 4 spiritual, 5 yaitu iradah ikhtiyariyah, 6 yaitu kolbun, 7 yaitu fuad yang juga diberi makna hati, tapi nanti akan kita bicarakan masing-masing. Ada yang ke-8 sodrun juga diberi makna hati. Nah, kelengkapan 9 dan 10 yaitu yang berwujud lamatul malak, bisikan malaikat, dan yang terakhir bisikan syaitan. Itu minimal. Itu yang kita bicarakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sekarang tahapan yang ketiga surat Az-Zariyat. Az-Zariyat yang ayatnya nomor 20, wa fil ardi, dan di planet bumi ini ayatun, terdapat tanda-tanda bukti, lil muqinin, bagi orang yang ingin meyakinkan benar-benar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Nomor 21 ini, wa fi anfusikum, dan apa yang ada di dalam pribadimu, juga di dalam pribadi kita itu juga terdapat ayat, tanda-tanda bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, itulah yang semua nanti akan membicarakan lebih dalam tentang yang dinamakan manusia sebagai makhluk yang terdiri dari rohani.
Kalau yang jasad sudah, sekarang yang rohani yang 10 itu. Yang 10 itu pun pada waktu itu saya masih ingat menerangkan tentang syahwat sudah, tentang akal sudah, tentang emosi sudah. Meskipun masih belum seutuhnya, tapi sudah merupakan pokok, yaitu manusia diberi akal. Akal yaitu yang bertempat di otak kita bagian kiri. Emosi yaitu perangkat rohani yang terletak di dalam akal bagian kanan. Saya lalu menerangkan lebih jauh, minimal akal itu menghasilkan kognitif, ilmu pengetahuan, 1. 2, menghasilkan hal-hal yang rasional, yang sesuai dengan nalar itu sendiri, masuk akal. Yang ketiga yaitu menghasilkan nilai-nilai kuantitatif mengenai jumlahnya. Akal sangat mementingkan jumlah, kuantitatif. Nah, yang keempat linier, urut. Baru yang kelima egosentrik, hanya untuk diri sendiri. Akal hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kalau emosi sudah juga saya sampaikan, yaitu emosi itu menghasilkan afektif, yaitu perasaan, rasa yang dalam, senang, suka, atau sedih yang amat sedih, takut yang amat sangat dalam, itu merupakan kerja ulah dari afektif atau perasaan itu. Di samping afektif, perasaan, lalu yang kedua imajinatif. Imajinasi itu ngen-ngen, yang bahasa kita itu lelamunan. Tapi dimaksud imajinasi itu lelamunan yang merupakan gambaran dalam diri kita yang belum pernah terwujud tetapi sudah kita gambarkan. Saya nanti akan jadi guru, padahal sekarang masih SD, ya, pamannya ya. Wah, tapi saya bercita-cita, berimajinasi, menggambarkan bayangan. Nek sudah selesai SD, SMP, sampai dengan perguruan tinggi, saya mesti akan jadi calon guru yang terbaik umpamanya itu. Tapi belum terwujud. Tapi bisa terwujud karena diusahakan. Itu imajinasi. Nah, yang keberapa tadi? Yang ketiga ya, afektif, imajinatif, 2. Yang ketiga itu intuitif, intuisi. Intuisi memberi pengertian kemampuan hati kita, jiwa kita menangkap yang orang lain belum tentu bisa menangkap. Yang sudah saya gambarkan waktu itu terakhir, orang diundang naik kapal terbang Sukhoi, gitu. Neng terima mulai, tapi intuisinya, hati kecilnya, itu yang gampang ya. Hati kecilnya, nuraninya, saya mesti menghadiri undangan rapat.
pulang, yang lain numpak motor mabur kejeder, neng dia selamat. Itu intuisi. Ini sekedar untuk merunutkan saja, mengulang kembali. Sekarang akan lebih kita lanjutkan bahwa di dalam mengembangkan intellectual quotient, kecerdasan akal, 1. 2. Emotional quotient, emosi, kecerdasan emosi. Itu dengan cara mendidik akal kita dan emosi kita. Sehingga di zaman kita ini pendidikan itu memang masih sangat-sangat tidak seimbang. Orang-orang barat itu cerdas sekali. Sampai Amerika menjadi negara yang paling ampuh, ya. Kalau orang mau ikut Amerika lah, itu Amerika itu sikapnya egois karena akalnya yang dikembangkan. Orang boleh mengikuti politik Amerika kalau mengikuti secara utuh. Nah, nek ra gelem ya aku ora melu-melu, itu intinya. Jadi beda dengan emosi, itu interpersonal atau all-centric, bersama dengan orang lain. Jadi sangat-sangat berbeda. Orang yang dikembangkan akalnya hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau yang dikembangkan emosinya mesti juga memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, itulah yang penting. Sehingga kalau manusia dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah akan dijadikan khalifah, ya tidak? Khalifah itu mengatur orang banyak, singkatnya. Tidak bisa hanya pentingnya sendiri. Maka menurut tata pikir pakar ahli otak yang namanya Ipo Santoso itu, kalau ingin jadi pemimpin, lah ini Pak ngelmu ya, kalau ingin jadi pemimpin khalifah itu mesti lebih mengembangkan menika emosinya, imajinasinya harus tinggi, banyak ngengrengan yang akan dilaksanakan. Pemimpin kok ora gawe ngengrengan rencana kerja, ndak ada apa-apanya, ya toh ya. Jadi pemimpin itu harus imajinasinya tinggi, membuat gambaran yang akan datang, membuat perubahan. Akal tidak ingin perubahan, tapi yang ingin mendapatkan pengetahuan. Oh, itu bedanya. Imajinasi itu sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Maka mestinya manusia dipersilakan mengembangkan akal, tapi mengembangkan emosi itu lebih penting, karena akan mengadakan perubahan. Rencana apa yang akan kita laksanakan? Nah, dari imajinatif itu lalu dapat melahirkan yang bahasanya itu, bahasanya ya kreatif. Apa kreatif itu? Membuat perubahan. Nabi itu sampai bersabda, Innallaha yuhibbul
mu'mininal mukhtalif. Wah, itu Pak, penting sekali. Sesungguhnya Allah sangat-sangat cinta kepada orang mukmin yang kreatif, banyak mengadakan berbagai gambaran yang akan dilakukan, membuat berbagai perubahan yang berguna. Itu kreatif. Jadi kalau negara kok tidak ada perubahan, ya tidak ada apa-apanya. Rakyatnya tidak akan bisa makmur. Rakyat bisa makmur harus kreatif. Bagaimana mengatur ekonomi, pamannya. Tidak hanya ekonomi, bagaimana mengatur jiwa umat dan masyarakat yang bermanfaat dan berguna. Kreatif. Membuat berbagai ketentuan yang berguna, menghindarkan yang dilarang. Itu kreatif. Membuat perubahan. Cara Jawa taktik. Orang yang taktik itu tangannya hidup. Iki digawe iki digawe iki. Terjadi saja. Kertas biasa iso dadi montor mabur, gambarnya dontalke, itu kan kreatif. Hanya kertas dilipat-lipat sampai ada sayapnya, ya, dilunturkan bisa meluntur seperti melunturnya kapal terbang. Itu kreatif. Jadi yang namanya kreativitas sangat-sangat penting. Dan kreativitas itu tidak lepas dari imajinasi. Tidak kurang pentingnya lagi, yaitu intuitif. Pimpinan tidak berdasarkan akal semata, tapi berdasarkan hati nurani yang hidup. Hati nurani yang hidup itu hati nurani yang mampu melihat dengan mata hati. Nah, maka di sini wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu kalau diterjemahkan gampang. Tapi kalau diberi makna berdasarkan bahasa, orang menafsirkan Al-Quran harus tahu makna-makna bahasa Al-Quran. Anfus itu jamak dari nafsun. Nafsun itu minimal punya makna. Satu, nyawa. Kullu nafsin ra'iqatul maut. Ya betul. Setiap nyawa mesti merasakan mati. Nafsun berarti jiwa, perangkat rohani kita itu nafsun. Ya, yang sekarang di ayat ini nafsun itu sosok pribadi. Pribadi kita, ya jasmani dan rohani kita, seluruh tubuh ini sosok pribadi kita, itu juga diungkap dengan bahasa nafsun. Kalau ada bahasa Arab, ja'adal diri nafsuhu. Sing teko wonge dhewe, pribadinya, tidak mewakilkan. Diri tekoning ming makilke, bukan begitu, tapi pakai ja'adal diri nafsu. Jadi nafsun itu punya makna minimal 3 yang saya tahu gitu ya. Ngaji tenan agak iso nemokke 3 niku. Jadi kalau Allah memerintahkan wa fi anfusikum, dan di dalam pribadimu juga terdapat ayatun lil mukinin, ayat 20,
wa fil ardi ayatun lil mukinin. Terusnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Di planet bumimu ini penuh dengan ayat. Wa fil ardi, dan di planet bumi ini ayatun, terdapat ayat-ayat. Apa ayat itu? Minimal harus diambil pengertian satu yang berwujud firman Allah, itu namanya ayat. Dong semua firman Allah merupakan ayat, itu ayat. Yang kedua, ayat berarti hal peristiwa yang luar biasa. Kalau dipikir luar biasa. Di bumi ini penuh ayat-ayat tanda bukti kekuasaan Allah yang amat luar biasa. Itu bumi loh ya. Di bumi ini terdapat tanda-tanda bukti ayat, tanda-tanda bukti kekuasaan Allah lil mukinin, bagi orang yang mau meyakinkan. Nah, ingin yakin yang sepenuh-penuhnya kepada Allah, harus kita mampu menguak, mampu mengungkap tanda-tanda bukti yang ada di planet bumi ini. Apa? Sangat tergantung manusianya menampilkan. Saya itu membaca 2 buku berbahasa Indonesia. Satu yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, cetakannya terbaru, baru tahun 2012 dicetaknya saja. Saya beli tahun 2013. Tapi tanda-tanda bukti yang ada di planet bumi ini ya gampang. Ada anginnya, ada lautannya, itu tanda bukti. Gampang. Ada lautnya, ada anginnya, ada udaranya. Kan pokok itu ya lah. Nah, tapi kalau saya membaca tafsirnya Al-Azhar, karangannya Profesor Hamka. Nah, tanda bukti ayat yang di planet bumi itu apa? Hanya corong yang sekarang. Bumi itu mengandung namanya minimal dari zat yang namanya zat besi. Dalam dunia kimia itu disebut dengan huruf Fe, zat besi. Yang dua, logam. Yang ketiga, berbagai zat-zat yang sangat berguna. Oke, ning sing pokok ada logam, ada besi, ada fosfor dan lain-lain yang itu ternyata membawa akibat secara ilmiah. Adanya zat-zat besi, zat tembaga, fosfor, hidrogen, oksigen dan macam-macam itu menjadi satu, mendorong, bahasa aslinya menstimulir, mendorong terbentuknya sel-sel organik,
molekul-molekul organik, di antaranya bisa menjadi saraf otak. Lalu ada otak kanan, ada otak kiri. Itu tanda bukti. Kalau ayam tidak punya otak kanan kiri, yang duwe utek ning ora ana beda kanan dan kiri. Kalau manusia menurut Ipo Santosa itu otak itu ada otak kiri itu akal, kognitif, rasionalis, ada kuantitatif, urut sampai egosentrik. Sebenarnya ada 7 tapi yang pokok 5 itu. Emosi menghasilkan afektif, imajinatif, kualitatif. Kualitas ya, lawannya kuantitatif. Yang keempat lawannya linier, urut, paralel, pokoknya rada padha cukup. Oh itu ya. Nah yang kelima itu kalau akal melahirkan sikap egosentrik, kalau emosi melahirkan other-centric, bersama dengan orang lain, suka bermusyawarah, berembuk dengan orang lain. Itu pentingnya pimpinan. Sampai Al-Quran itu ada sebuah surat yang namanya surat Syuro, ya, musyawarah, memperhatikan pandangan orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri, semua diperhatikan. Itu yang sangat-sangat penting, other-centric. Jadi manusia seorang pimpinan, tadi saya katakan ya harus mempunyai imajinasi yang tertinggi, yang lengkap dan sempurna, sampai bisa menghasilkan kreativitas atau kreatif. Innallaha yuhibbul mu'mininal mukhtarib. Allah suka kepada orang mukmin yang kreatif, suka mengadakan perubahan-perubahan. Oh, kalau dilacak lebih lanjut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Orang tidak dapat mengubah situasi sebelum orang itu sendiri mampu mengadakan perubahan dirinya sendiri, suka mengadakan perubahan-perubahan. Oh, itu pentingnya tentang manusia yang kreatif. Kreatif berarti banyak melahirkan perubahan-perubahan yang bermanfaat. Itu kreatif. Tadi yang terakhir intuitif, selalu berdasarkan nurani, intuisi atau nurani. Itu nanti akan kita biar lebih dalam nanti pada waktunya. Nah, di samping itu kualitatifnya itu yang sangat penting. Kalau kita ngibadah jangan hanya sekedar kuantitatif jumlahnya oke, neng kualitasnya bantere ora jamak. Le salat yo selikur malah 23 neng prapat jam rampung. Nah, itu yang kuantitatif saja. Nah, kalau kita yang berkualitatif, yang punya kualitas nilai yang tertinggi. Apa itu nilai yang tertinggi? Kualitasnya ya, kita bisa ngibadah dengan khusyuk. Itu kualitas.
ngibadahnya tidak waton pokoknya nindake jendit rampung ya. Ngira nggih? Jadi sangat-sangat penting itu baru tadi saya menceritakan tentang pentingnya seorang pemimpin yang harus mampu mengembangkan emotional quotient, kecerdasan emosi. Nah, diantaranya mencerdaskan emosi itu ya menanamkan afektif, memperbanyak sikap yang imajinatif, mengadakan kreasi-kreasi yang berguna, berbuat yang sesuai dengan hati nurani. Nah, itu baru di bumi. Wa fil ardi ayatun lil mukinin. Dan di dalam pribadimu juga begitu, ada ayat itu. Hanya Allah itu mempertanyakan, afala tubsirun. Tanyanya saja itu kan pakai lafal basoro yubsiru. Basoro yubsiru melihat. Ro'yat ia melihat. Gimana? Nadhara yanduru juga melihat. Tapi sangat berbeda tiga-tiganya. Ini ngelmi ngaji bahasa Al-Quran yang ketoke podo ning sangat berbeda jauh. Nah, apa bedanya? Kalau ro'a itu melihat dengan mata kepala dan atau mata pikir. Lendelok nganggo nalar, nganggo pikir. Jadi kalau orang ro'iyat itu mestinya orang mendelok nganggo moto. Jandane ya wis kudu nganggo nalar, nganggo pikir. Ning ora dong. Ora dong. Lan dadi proyek ndelok ro'iyat iku disangoni Pak Marzuki nate nggih, Pak Marzuki diundang nggih. Nah itu. Kudu badar, sing batal mesti badar nggih. Jadi itu loh, ro'ayah itu memang melihat, tapi utamanya dengan mata kepala dan atau mata pikir. Itu loh, kalau Nabi Ismail mau disembelih itu kan ngandak keneng anake, aku bermimpi untuk menyembelih kamu. Fandur madza taro. Fandur lihat, tapi melihatnya dengan analisa, dengan oreyan itu nadzara yanzuru. Kowe nggatekno lan analisanen madza taro, bagaimana pendapat pikirmu. Itu taro yaro. Jadi sudah jelas nadzara itu melihat, tapi melihat dengan perhatian, dengan mewujudkan analisa, mengadakan uraian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak awalam taro ning awalam yang duru. Nadzara yang duru itu melihat dengan menganalisa. Buatlah analisa bagaimana ciptaan unta itu. Kok berjalan berbulan-bulan tidak minum, ya bisa saja. Betul Pak. Nabi itu ontan-ontan dari Mekah
Mekah Madinah rata-rata 2,5 bulan. Itu ontanya hanya minum sekali saja waktu berangkat. Baru setelah 2,5 bulan minum neng Mekah apa nek wis tekan kono. Nanti ya pulang lagi ya 2,5 bulan mbok tok dianalisa, diperhatikan dengan menganalisa. Bagaimana? Sekarang tahu yang namanya onta itu lehernya itu panjang, nggih. Jebulannya itu leher panjang itu di sana ada kantong yang dapat menyimpan air sehingga tidak usah minum koyo adate ngokop itu. Oh, itu ilmunya, Pak. Nah, maka afala yandurun. Saat ini ada yubsiru, basoro yubsiru. Ini yang dalam ayat. Afala tubsirun, maksud makna basoro itu melihat dengan mata hati. Maka dalam bahasa Al-Quran Nabi sampai diperintah Qul hadhihi sabili. Katakan Muhammad, inilah Islam jalanku. Ad'u ilallah, saya mengajak untuk beriman kepada Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Itu surat Yusuf kalau tidak salah antara ayat-ayat 50 atau 49. Melihatnya mengajak iman itu ala basiratin, atas dasar penglihatan basiroh. Basiroh itu mata hati. Melihatnya tidak hanya mata dan pikirannya, tapi sampai dengan hati harus ikut melihat. Jadi mari kita dipersilahkan melihat diri kita, pribadi kita dengan mata hati, basiroh. Apa toh basiroh itu? Para ahli tasawuf memberi makna yaitu nurun, cahaya dari Allah yaqdhifu fi qalbil mu'min, yang cahaya itu dimasukkan ke dalam hati orang yang beriman sehingga orang beriman melihat mana ancaman, mana janji. Loh, itu pentingnya basirah, sampai mengenal ancaman apa janji. Itu makna-makna afala tubsirun yang kita harus betul-betul melihat dengan mata hati, perangkat ya jasmani ya rohani kita. Bagaimana melihat perangkat jasmani kita? Kita itu tiap hari ambegan, darah mengalir ke seluruh tubuh. Kita tidak pernah perintah, ya enggak? Darah yang normal itu darah yang detaknya itu diukur dengan ukuran rumah sakit. Kalau orang itu keadaan perkembangan saya lagi. Jadi kalau saya itu tiap bulan itu memang melihat tensi kita, detak darah jantung kita. Itu ukurannya kalau normal
itu paling tinggi 150, ngisor paling bawah 60. Nek geduren 150 wis bakal dadi wong sing hipertensi, orang yang tekanan darahnya tinggi, gampang kena penyakit. Nah ini kula niku ra iso mlaku ya badhe kena darah tinggi niku Pak nggih. Mangan jaman isih apa? Isih sehat, isih mampu tuku sate, tuku tongseng, disuguhi sing enak-enak. Ya berlebihan tidak nyana mengakibatkan hipertensi. Saatnya memang harus jatuh, brek, jatuh pada tangganya lupa 19,1908. Saya jatuh sakit hampir 2 bulan. Wes saya ora bakal urip nang rumah sakit 2,5 bulan. Nih alhamdulillah tekan lagi jadi paling urip, alhamdulillah. Itu karena hipertensinya itu Pak. Karena hipertensi lalu kena serangan yang namanya stroke. Stroke itu bisa memang mengena kepada saraf apa saja. Ada orang yang stroke-nya kena saraf bicara, sehingga orang yang stroke kalau bicara telat, nggih mboten. Nek dadi ora telat. Tapi yang dikena bukan saraf bicaranya, tapi yang dikena motoriknya, saraf geraknya. Jadi ini yang gerak ini, yang kiri ini abot, sampai sekarang tidak bisa berubah. Sarafnya sudah memang rusak. Alhamdulillah saya bingung karo Gusti Allah. Itu yang penting, memahami tentang tubuh kita. Kalau agama itu memerintahkan makan kulu wasrobu halalan thayyiba, ini juga ada kulu wasrobu wala tusrifu. Wah itu sing dadi ra kelingan ning semuni nindake ora. Kowe mangano aja ngantek leluwian wala tusrifu. Jangan melebihi dosis ketentuan yang ada. Ya kalau melebihi dosis ya jadi seperti sekarang ini. Alhamdulillah yang kena bukan saraf bicara, apalagi saraf otak yang sudah tengleng ya. Wonten sing wong sudan tengleng wis ora payu, omonge ora kanggo. Sangat macam-macam. Itu baru menyangkut tubuh kita. Kita itu punya tubuh minimal itu terdiri yang namanya otak naluri dan otak sadar. Nah, ini ngelmale nggih. Otak naluri dan otak sadar. Nek otak sadar ya intelek, ya emosi, ya syahwat itu memang itu merupakan perangkat yang namanya otak sadar. Otak sadar itu bisa memaksa apa dikerenah-kerenah. Tapi kalau otak naluri lah ini yang sangat penting. Otak naluri otak yang mengatur jasad kita ini tanpa ada yang mengatur, karena yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengatur? Otak naluri itu berpusat kepada otak. Di otak itu ada bagian yang namanya hipofis. Nah, otak bagian hipofis itulah
yang menjadi katakan tokoh penegak kehidupan. Apa saja yang menimpa kepada kita mesti diterima oleh hipofis lebih dahulu. Nanti hipofis itu mengeluarkan hormon itu cairan, ya, dikirim kepada kelenjar yang lain untuk mengeluarkan hormon yang diperlukan. Terus nyun ngapunten nggih, kalau kita dalam keadaan takut melihat ada binatang buas, kita takut. Apa takut itu? Itu emosi, gitu nggih. Rasa takut itu langsung mengirim kepada hipofis, iki lho ada bahaya. Nah, hipofis nampa lalu mengirim kepada kelenjar kita yang dinamakan itu di sebelah ginjal kita itu ada kelenjar yang fungsinya itu dua. Ada kelenjar yang mengeluarkan hormon zat garam, zat gula dan lain-lainnya. Sampeyan rata wakon nggih mboten mbok gawe zat gula. Lho niku Pak. Rata wakon. Neng hipofis itulah yang karena ada rasa takut. Nah, di kelenjar itu ada dua. Satu kelenjar yang mengeluarkan hormon yang dapat melahirkan tadi itu orang yang merasa takut, lalu mengeluarkan hormon yang namanya hormon noradrenalin atau adrenalin. Nek nor itu artinya hormon yang ingin melawan. Jadi hipofis menggerakkan di bawah ginjal kita ini, mengeluarkan hormon yang namanya hormon noradrenalin atau hormon adrenalin. Niku ilmu kesehatan. Dadi kok ngerti ya maca buku nggih ngaten. Kula ya ming kadak titik sampean nang beda songi, Pak. Ada itu bukunya. Dikarang oleh seorang profesor doktor muslim yang amat terkenal di Kairo. Namanya Muhammad apa saya lupa ya, ada bukunya itu ya. Bukunya itu biologi iman, bayangkan. Nah, itulah hormon yang mengeluarkan noradrenalin berarti akan menggerakkan tubuh kita melawan, berani, ngelabrak, nendang. Ning kalau kelenjar adrenalin itu takut, lari, menghindar, sembunyi. Nah itu siapa yang menggerakkan? Itu otomatis Tuhan Allah yang mengatur. Dal diri matane seweruh. Ana wong wedok ayu, pamunyen awon nggih, mbangan lagi ora luwung awake dhewe nggih. Ora ana wong wayu, mata itu melihat ngontak pada hipofis, hipofis lalu mengeluarkan hormon kelenjar dikirim kepada kelenjar yang namanya kelenjar mengeluarkan syahwat, kelenjar libido, sehingga dia dengan melihat orang perempuan meskipun wis ra iso mlaku ning matane dimlulu ngerti. Nah itu sing marake mloki apa? Ada kelenjar yang dikirim kepada libido kita sehingga kita bergerak melihat nuruti libido kita. Niku ilmu lho Pak nggih.
Itu yang namanya otak naluri. Itu justru otak naluri yang tugasnya menjaga keseimbangan seluruh kehidupan tubuh kita. Itu pentingnya. Otak naluri itulah yang menjaga keseimbangan keterpeliharaannya dari berbagai gangguan. Itu otak naluri. Jadi termasuk darah mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke paru-paru, gitu nggih, muncrat mare ke seluruh tubuh. Sapa sing ngakon? Ada yang merintahkan itu. Hipofis itulah yang memang tugasnya untuk menjaga keseimbangan tubuh manusia. Itu agak dasar. Lah nek anfusnya wa fi anfusikum, pribadimu rohaninya amat sangat banyak. Ya, kalau kita kok akan membicarakan baru dua saja, yaitu IQ dan emosi, akal dan emosi. Belum yang ketiga, belum nanti yang 10 ya. Mari kita bicarakan satu persatu. Lihat dulu jamnya ya. Nah, masih ada jam, masih ada kira-kira 7 menit. Kita akan bicara yaitu rohaniah yang bersumber kepada spiritualitas. Spiritualitas itu bahasa terbaru di zaman kemajuan ini. Dikembangkan oleh psikolog yang terkenal dari Amerika yang bernama Dana Zohar dan Ian Marshall. Saya baca-baca begitu ya. Itu yang mengembangkan ada IQ, intellectual quotient, ada emosi, I-nya itu emosional, Q-nya IQ, itu quotient kecerdasan. Tadi sudah kita bicara kecerdasan akal sampai pada manusia diberi kemampuan bisa membuat yang itu. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Manusia dicipta dari tanah. Tanah itu tadi mengandung zat-zat besi, zat macam-macam yang itu yang mendorong sehingga manusia lahir mempunyai perkembangan jasad dari sampai otak kita melahirkan saraf otak dan sebagainya. Itu perkembangan yang ada pada akal. Nah, emosi sudah. Sekarang kita yang ketiga yaitu spiritual. Spiritual tadi saya katakan merupakan katakan ilmu yang terbaru. Janjane nek dilacak agama wis ana jenenge ngibadah. Nah, hanya kalau itu Dana Zohar kan Nasrani orangnya tidak mengenal itu yang namanya ibadah itu Pak. Tapi ya mari kita lacak. Menurut itu Dana Zohar dan Ian Marshall itu yang namanya spiritualitas itu yaitu kemampuan minimal 3. Satu yaitu kemampuan yang berwujud dengan istilah meaning. Meaning artinya bermakna, berfaedah, berguna. Hidup harus meaning. Hidup harus bermakna dan berfaedah dalam kehidupan untuk dirinya dan untuk
orang lain. Itu meaning, punya makna. Hidup yang bermakna. Satu. Dua, spiritualitas itu berwujud value. Value itu ukuran baik dan buruk value. Tapi lebih ditekankan ukuran baik. Jadi Rahman, Rahim, Adil itu value. Ukuran yang baik itu orang yang adil, yang kasih sayang, yang tidak dusta dan semacamnya. Itu value. Nah, ini yang ketiga itu purpose, artinya bertujuan. Hidup itu juga sampai kepada mempunyai tujuan. Apa tujuan? Singkatnya yaitu tujuan ingin mengadakan hubungan dengan yang transenden. Ingin mengadakan hubungan dengan yang transenden. Kalau menurut itu Tanajual diwujudkan purpose itu, mengadakan hubungan dengan yang transenden itu dalam kaitannya hubungan dengan orang lain. Sampean membantu orang, ada yang sekedar membantu keringanan saja kayak mesake, ya lah ya. Tapi ada yang sampai saya wajib membantu karena ini perintah. Dan saya melaksanakan membantu ini berarti mengadakan hubungan dengan Tuhan yang transenden, yang tidak kelihatan, yang ada di luar alam semesta ini. Itu minimal 3. Ada diistilahkan kepada yang lain, yaitu ada yang namanya spiritual mistik, yaitu spiritualitas yang berwujud dimulai ini dari rasa indah. Rasa indah ditingkatkan menjadi takjub. Rasa takjub ditingkatkan menjadi cinta. Cinta ditingkatkan menjadi menyatu dengan Sang Pencipta apa yang dikehendaki. Ini kan ibadah dong ya. Itu spiritualitas mistik. Nah, ada yang berwujud mistik, ada yang berwujud emosi, perasaan yang positif, ada yang berwujud ibadah. Nah, itu pokok-pokoknya spiritualitas. Jadi minimal 3 itu kalau dilacak, 3 itu tidak lepas dari agama. Orang beragama hidup harus mempunyai makna dan mempunyai arti bagi orang lain maupun dirinya. Kalau orang hidup tidak punya arti apa-apa dengan lingkungannya, malah jadi beban, yaitu bukan orang yang memiliki spiritualitas. Jadi pentingnya meaning, yaitu hidup mempunyai makna, punya arti, punya faedah. Nah, arti, makna, dan faedah itu berdasarkan value, ukuran baik. Adil, Rahman, kasih sayang, dan segala macamnya. Dalam dunia ilmu akhlak lengkap itu ada. Nah, dengan begitu maka kalau orang sampai kepada meningkatkan, jadi kalau orang kok merasa indah itu sudah lumayan, ada rasa keindahan.
ada spiritualitas kecil. Bisa ditingkatkan takjub dari indah lalu takjub kepada keindahan. Dari takjub seperti Nabi diperintah inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Terusnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah ini wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, memikirkan penciptaan langit dan bumi, sampai bahwa penciptaan ini Rabbana ma khalaqta hadza batila, penciptaan ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berguna, batal apalagi. Sia-sia saja tidak, mesti harus ada gunanya. Maka Allah sang pencipta itu selalu ada gunanya ciptaan apapun. Meskipun dibuat sakit itu ada gunanya agar orang bersabar, dan seterusnya. Jadi itu penciptaan semua itu ada gunanya. Sehingga hidup kita juga harus hidup yang meaning, mempunyai makna dan mempunyai faedah bagi kehidupan. Pun pas jam kula pun jam 09.00 akeh ngrupaka perkara spiritualitas. Engko isono terus iradah ikhtiariah. Isi tutup Pak nek pengen ngaji Pak nggih. Sumbernya itu 3 surat. Taghabun ayat 3, At-Tin ayat 4, Al-Zariyat 20 itu yang kita jadikan pedoman bicara ini. Nah, kalau saya bicara ada benarnya, saya terima kasih. Itu hanya karena Allah saja. Nek ora bener ya mengdal diri. Boleh mengkatek sewengi kali sampean ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.